الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang salah satu sifat Allah, bahwa Allah kadang malu, kadang tidak. Antum masih ingat kapan Allah malu? Ketika kita mengangkat kedua tangan kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, Allah malu kalau tidak memberi, mengabulkan. Kemarin kita bahas Allah tidak malu membikin perumpamaan sekecil nyamuk. Orang yang beriman yakin bahwa ini hak Allah. Adapun orang-orang kafir bertanya-tanya, kenapa Allah membikin perumpamaan seperti ini? Bertanya-tanya. Sebagaimana mereka bertanya, kenapa Allah melarang kita bersumpah demi langit, demi bulan, demi bumi, demi ini, demi itu. Kita bersumpah harus demi Allah. Kenapa Allah justru wadduha wal asri, wasyamsi waduhaha. Terserah Allah mau bersumpah demi apapun, semuanya ciptaan Allah, gitu ya. Dan dengan perumpamaan tersebut, berimanlah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan kafirlah, sesatlah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang sesat itu karena disesatkan oleh Allah. Orang mendapatkan hidayah karena dia diberi hidayah oleh Allah, bukan karena maunya dia. Banyak orang bilang, ya memang maunya dia sesat gitu. Maunya Abu Jahal, Abu Lahab itu memang sesat. Sudah dikasih petunjuk, nih petunjuk Rasulullah, nggak mau. Emang maunya sesat. Jelas ini pendapat yang salah. Ya, kita lanjut. 28. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur, ingkar terhadap Allah, tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah? Kenapa dikatakan dulu kita semua ini mati? Kenapa enggak dibilang dulu kalian itu enggak ada? Jawabnya, karena ada gitu. Karena ada. 300 tahun yang lalu kita sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah. 1000 tahun yang lalu kita sudah ada? Sudah. Cuman tentu bukan di permukaan bumi ini. Ya. Di mana? Di perut ibu kita? Enggak. Di perut ibu kita itu kita cuman berapa? Cuman 9 bulan. Kita di perut ibu kita itu cuman 9 bulan. Sebelum 9 bulan itu kita berada di mana? Kalau
Kalau nggak salah dulu pernah kita bahas. Di mana? Di sulbi ayah. Di sulbi ayah. Gitu ya. Di sulbi ayah. Lah, sebelum ayah kita ada, sebelum ayah kita lahir, kita di mana? Di sulbi ayahnya ayah. Gitu. Sebelum itu lagi, ya ayahnya ayah. Gitu ya. Kakek buyut, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, terus sampai Nabi Adam. Nah, ketika manusia baru satu, yaitu Adam, maka seluruh manusia berada di sulbinya Adam. Berarti ada, tapi mati. Orang nggak bisa ngapa-ngapain kan mati. Nggak bisa bicara, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa bergerak, nggak bisa, tapi ada. Maka dikatakan oleh Allah, maka ini paling tepat. Allah Maha Tahu, ya kan? Seandainya Allah mengatakan dulu kalian tidak ada, ya kurang tepat. Orang ada kok. Dulu kalian mati. Ya. Nah, mungkin disinilah kenapa manusia itu dinasabkan ke ayah, bukan ke ibu. Kalau secara logika sederhana kan, kita ini kan pernah satu badan dengan ibu, berada di perut ibu. Tentu lebih pantas kita dinasabkan ke ibu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Iya kan? Kalau dengan ayah kan tidak. Kita pernah satu badan dengan ibu, berada di perut ibu, keluar dari rahim ibu. Mestinya dinasabkan ke ibu. Ya, jawabnya tadi, betul, kita pernah bersama ibu, sebadan dengan ibu, cuman 9 bulan. Istilahnya nitip saja. Adapun sebelum 9 bulan, bertahun-tahun kita, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Bahkan mungkin ada yang 50 tahun bersama ayah. Berada di badan ayah. Berada di sulbinya ayah. Ketika ayah mengeluarkan air mani masuk ke rahim ibu itu umur 50 tahun. Lalu jadilah anak. Berarti bersama ayah selama 50 tahun. Dan begitu seterusnya. Ya, sampai ke ayahnya, terus ayahnya lagi, ayah terus sampai Adam. Maka kita semua dulu berkumpul di sulbinya Adam, dan sulbi tersebut, punggungnya Adam tersebut pernah diusap oleh Allah, diusap. Sambil Allah mengatakan apa? Inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Diusap itu. Masih di sulbinya Adam, Allah sudah tahu. Karena Allah Maha tahu, nggak mungkin Allah nggak tahu. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Nggak ada. Jangankan masih kecil, masih bayi, masih di sulbinya Adam saja Allah sudah tahu siapa-siapa yang akan masuk surga, siapa-siapa yang akan masuk neraka. Maka diusaplah oleh Allah, dan Allah mengatakan inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Kemudian diusap sekali lagi dengan mengatakan inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Allah sudah tahu. Ya. Sebagaimana Allah sudah tahu bahwa Adam nanti akan mendekati pohon larangan itu. Sebelum Adam dilarang, sebelum Adam diciptakan.
Ya. Termasuk Allah sudah tahu bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam sebelum Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Bahkan sebelum Adam diciptakan, bahkan sebelum iblis diciptakan, Allah sudah tahu bahwa iblis tidak akan mau sujud kepada Adam. Intinya, tidak ada secuil pun ilmu yang Allah belum tahu. Tidak ada kejadian yang belum diketahui oleh Allah. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, terus semuanya sudah Allah ketahui. Dan itu rinci, bukan garis besar, bukan mujmal, betul-betul tafsir. Apa yang terjadi pada si A pada tahun 2030 bulan Januari tanggal 5 jam 3.15 menit, Allah bisa jawab atau tidak? Tentu bisa. Oh, dia minum khamar. Oh, dia salat 2 rakaat. Oh, dia nolong orang. Oh, dia tabrakan. Oh, dia semuanya Allah ketahui. Luar biasa ilmu Allah. Dan kalau membahas ilmu, insya Allah mayoritas kaum muslimin, bahkan mungkin orang kafir ya, menerima. Orang kafir sering mengatakan Anda bukan Tuhan. Ketika tidak percaya dengan teori temannya atau siapa atasannya ya, mengatakan Anda bukan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan pasti tahu dan pasti benar. Itu orang kafir. Mensifati Tuhan, mensifati Allah dengan sifat yang benar dalam hal ilmu. Nah, nanti akan menjadi salah ketika merembet ke 3. Kan total ada berapa semuanya? Ada 4. Ada 4. Yang banyak dipercayai oleh kaum muslimin, bahkan orang kafir tadi, Yahudi dan Nasrani dan lain-lain, itu ilmu, pengetahuan Allah. Nanti akan menjadi keliru dan salah faham dan menolak ketika merembet ke, kan ada 4 tuh selain ilmu. Apa? Ciptaan. Maksud sih kita minum khamr itu ciptaan Allah? Maksud sih kita berjudi itu ciptaan Allah? Ya, kalau kita sholat itu ciptaan Allah, banyak yang terima. Kita baca Al-Quran, kita berjihad, kita zikir, wirid, sedekah, itu ciptaan Allah, banyak yang terima. Tapi kalau kita minum khamr itu ciptaan Allah, banyak yang menolak. Padahal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula apa? Perbuatan kalian. Jadi yang diciptakan oleh Allah bukan cuman kitanya, tapi perbuatan kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, maksiat kita, berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya, semuanya ciptaan Allah. Di sini udah mulai banyak yang goyah nih, nggak terima. Padahal itu kata Allah. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kalau sudah berbicara tentang hal gaib, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kata Allah tahu ya tahu, kata Allah menciptakan ya menciptakan. Ini Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Beda dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Akal bermain. Akal berani menolak dalil. Nggak masuk akal. Sering kita dengar seperti itu. Nggak masuk akal. Masuk kita berbuat maksiat, itu ciptaan Allah. Ya ciptaan kita sendirilah. Padahal ayat jelas. Ahlus Sunnah selalu pakai dalil. Dan agama Islam ini memang agama dalil.
sering diucapkan berulang-ulang oleh sering diucapkan berulang-ulang di majelisnya oleh Ustaz Yazid rahimahullah. Agama Islam ini agama dalil. Agama Islam ini agama dalil. Betul-betul agama dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Bukan pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat Imam Bukhari, bukan pendapat Imam Malik, bahkan bukan pendapat Abu Bakar dan Umar. Betul-betul agama dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Adakah dalil di luar yang tiga itu? Adakah? Tidak ada. Maka ucapan Imam Syafi'i bukan dalil, ucapan Imam Bukhari bukan dalil, ucapan Imam Malik bukan dalil, ucapan siapapun bukan dalil. Dalil hanya qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Maka kalau ada orang mengatakan ini kata Syekhul Islam, ini kata Imam Bukhari, ini kata Imam Syafi'i, tentu masih boleh dibantah. Tapi kalau ini kata Allah, udah nggak bisa dibantah lagi. Ini kata Rasulullah, udah nggak bisa dibantah lagi. Ini pemahaman para sahabat, nggak bisa dibantah lagi. Ya, kalau yang lain masih bisa dibantah. Bahkan Imam Syafi'i mempersilahkan untuk membantah beliau. Ya, bukan membantah, membuang. Kalau bantah kan masih ada apa ya? Ya, bantah membantah. Suruh buang, lemparkan ke tembok. Kullu ma qultu wa sahal hadis fakhudhu bil hadis wa la tuqalliduni. Ini ucapan terkenal dari Al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh para imam, istilahnya dengan tinta emas, ya. Ucapan yang luar biasa. Setiap yang aku katakan kok bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan ucapanku. Jangan bertaklid kepadaku. Ambillah hadis yang sahih itu. Ya. Fa'ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kalian dari lahir? Enggak. Sebelum lahir sudah hidup. Cuman belum di muka bumi, kan begitu. Sudah hidup. Hidup maksudnya sudah ada ruh. Ya. Berapa bulan sebelum lahir kira-kira? Ya, kira-kira 5 bulan. 4 bulan setelah air ayah bertemu dengan air ibu dan menjadi janin. Misalnya itu tanggal 10, ya. Berarti tanggal 10 bulan berikutnya 120 hari. Ya. Sebelum itu belum hidup. Hamil 2 minggu, hamil 4 minggu, hamil 2 bulan, hamil 3 bulan. Sudah hidup belum? Belum. Masih mati. Orang belum ada ruh. Loh kok berkembang, bahkan bergerak mungkin. Apakah semua yang berkembang, bergerak pasti hidup? Bernyawa? Tidak, kan? Ya banyak yang bergerak. Hampir setiap hari kita melihat ada benda bergerak, tapi dia mati. Ya, apa diterbangkan angin, apa bertumbuh, seperti tanaman kan tumbuh. Dari kecil membesar, ya kan? Ya mungkin orang bilang hidup, tapi kan tidak bernyawa. Tidak ada ruhnya. Maka menggambar tanaman boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Berarti tumbuhan menurut kaidah syar'i bukan makhluk hidup yang bernyawa. Ya mungkin hidup karena berkembang. Gitu ya. Begitu pula janin tadi. Janin berkembang tapi belum hidup.
kecuali setelah 120 hari, 4 bulan. Nah, baru hidup. Kenapa dikatakan baru hidup? Karena baru ditiupkan roh oleh Allah. Allah tiupkan roh ke janin tersebut. Jadilah roh janin itu memiliki roh dan hidup. Prosesnya, bentuknya, warnanya, aromanya, dan seterusnya kita nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Cukup kita mengimani, oh hidup, itu saja. Nah, bersamaan dengan ditiupkannya roh oleh Allah di usia 4 bulan itu, sekalian Allah apa? Sekalian Allah tulis. Allah perintahkan malaikat penjaga rahim untuk menulis 4 hal. 4 ini bukan pembatas ya. 4 ini bukan pembatas. Artinya yang terbesar. Ya. Rizkinya aja ya, rizki kan luar biasa kan. Apakah Allah mengatakan tulis rizkinya 5 miliar, apa begitu ya? Tentu dengan rincian ya. Tulis tanggal 20 Syawal dia mendapatkan rezeki sekian. Luar biasa rincinya. Tulis terus. Ya, kalau kita bacakan cuma 4 di sini. Rezeki, apa lagi? Ajal, ya, umur, kemudian, amalnya ditulis, ya. Jodoh nggak ada di situ, nggak ada kata-kata jodoh, nggak ada. Kita sering dengar ya, rezeki, jodoh, ya. Jodoh termasuk, jodoh ditulis betul. Ini jodohnya ini jodohnya ini, ya. Jodoh termasuk rezeki. Kan pernah kita bahas, rezeki adalah seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bisa uang, bisa anak, bisa kesehatan. Ilmu bisa nggak? Bisa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemahaman itu rezeki. Antum bisa faham ini, faham itu, faham ini, faham. Itu rezeki. Bagian dari rezeki yang wajib kita syukuri. Ya. Maka salah besar kalau ada orang mengatakan rezeki adalah uang. Rezeki luas sekali. Seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terakhir ada 4 kan? Setelah amal apa? Sa'idum aun sakiyun. Bahagia celakanya. Apa dia termasuk orang bahagia? Apa dia orang celaka? Bahagia yang dimaksud? Iya, masuk surga. Bukan bahagia hidupnya sejahtera, jarang sakit. Enggak. Bukan itu. Itu bahagia. Ya, betul bahagia, tapi kecil sekali dibanding dengan bahagia terbesar, yaitu masuk surga. Dan celaka yang dimaksud masuk neraka. Adakah yang lain? Nggak ada. Nggak ada kecelakaan, diamputasi, miskin, bangkrut, dibantai. Itu kecelakaan kecil. Ya. Kita menangis, kita sedih, kita geram, ya.
menyaksikan saudara-saudara kita, bahkan anak-anak wanita dibantai oleh al-Yahud. Itu kecil dibanding dengan kecelakaan neraka. Ya, insya Allah kita semua menangis bersedih. Kita nggak tahu mereka sekarang sedang senang-senang di sisi Allah, sedang menikmati kebahagiaan di sisi Allah karena mati syahid, dibantai, dibom, ditembaki oleh orang-orang Yahudi. Kita menangis memang, kita geram. Kok nggak ada pembalasan? Kapan mau dibalas? Yang katanya mau nyerang, ngomong doang, ya, belum nyerang-nyerang, ya, ngancem-ngancem doang, ya. Tapi saudara-saudara kita ini, insya Allah sebagaimana janji Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, mati syahid, seluruh mati yang tidak wajar, tidak normal, tenggelam, kebakar, tertimpa, tabrakan, bahkan sekedar sakit perut, mabtul, apalagi kena ta'un, itu syahid. Nah, begitu lahir, pindah, bukannya hidup, ya, hidup sudah dari kemarin-kemarin, sudah dari 5 bulan kira-kira sebelum lahir. Oleh karena itu para ulama memberikan pilihan, seandainya memang harus digugurkan, ya, mungkin karena membahayakan, mungkin karena ini, mungkin karena itu, jangan sampai umur 4 bulan, ya, karena kan sudah ada ruh. Kalau belum 4 bulan, mungkin 3 bulan setengah, mungkin 3 bulan, mungkin 2 bulan setengah, tidak membunuh apa-apa, orang belum ada ruh. Itu seandainya harus digugurkan, ya. Kalau nggak ada daruratnya, ya janganlah. Udah kebanyakan nih, anaknya udah 7, masuk 8, ya udah gugurin aja. Tentu ini sangat tidak pantas dan haram dan dosa seperti itu, ya. Ada sesuatu nih membahayakan ibunya karena sudah beberapa kali operasi, ya, dokter tahulah, ya. Nah, ketika lahir di muka bumi ini, pindah alam. Dari alam kandungan ke alam dunia. Ada persamaannya, ada perbedaannya tentunya, ya. Tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada beban taklif, tidak ada kewajiban di alam kandungan, ya. Bahkan kan sadar semua, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Engkau mau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu, akan menyembah aku? Iya, aku bersaksi. Itu sebelum kita lahir. Begitu lahir, ada beban taklif, ada kewajiban, ada yang haram, ada dosa, ada pahala. Itu pun tidak langsung. Tidak langsung, kan? Nunggu sampai 10 tahun, 11 tahun, atau 15 tahun kalau laki-laki. Apa istilahnya? Balik, ya. Itu pun kalau dia berakal, normal akalnya. Kalau tidak normal, kan banyak orang yang akalnya tidak normal.
itu pun tidak dikenai beban taklif. Tidak sholat nggak apa-apa, tidak saum nggak apa-apa, ya, bahkan membuka aurat tidak berdosa, karena memang tidak waras, gitu. Atau dia tidak mampu untuk menerima pelajaran. Nah, setelah hidup itu, thumma yumitukum, Allah matikan kalian. Ketika ajal sudah sampai, sesuai yang ditulis oleh Allah, baik di lauh mahfud ataupun di perut ibu kita. Kan ada berapa catatan? Ada berapa? Ada 2. Tadi kan waktu kita berumur 4 bulan 120 hari, ada catatan di situ. Allah mendiktikan, dan itu luar biasa. Seandainya ditulis oleh kertas barangkali ribuan jilid, ya. Bayangkan dari lahir sampai mati, setiap hari rezekinya berapa, ya, amalnya luar biasa, ya. Dan itu didiktikan oleh Allah, terus diucapkan oleh Allah, ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Itu baru 1 orang. Padahal ada berapa miliar manusia, semuanya seperti itu semua. Maka kita bisa sedikit faham dengan kalimat lau kanal bahru midadan. Seandainya seluruh air lautan itu menjadi tinta, dipakai untuk menulis kalimat-kalimat Allah, cukup apa? Tidak cukup. Tidak cukup. Tinta seluruh samudra yang luas itu habis, firman Allah, ucapan Allah belum habis ditulis. Ya. Ya, gimana nggak habis ya? 1 orang lu berapa? Gitu. Tahulah kita bahwa kalimat-kalimat Allah di situ bukan Al-Quran, bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil. Kalau itu, ya, nggak usah pakai tinta seluruh air lautan. 1 danau lah, nggak usah 1. Berapa liter lah cukup kan? Coba Al-Quran ditulis pakai tinta, ya, paling nggak sampai seliter. Setengah liter nggak nyampe, ya, cukup untuk menulis Al-Quran. Maksudnya kalimat-kalimat Allah yang di situ, ya. Summa yuhyikum, setelah Allah matikan kalian di alam kubur itu, kemudian Allah hidupkan. Maksudnya dihidupkan di alam kubur. Tidak, ini lain lagi ya, karena ada kalimat summa ilaihi turja'un. Memang ada beberapa pendapat yang dimaksud hidup yang kedua itu di mana. Karena ketika kita di alam barzah, ada apa? Ada apa? Ada dialog kan? Ada pertanyaan kan? Dikatakan dihidupkan di situ. Kemudian setelah bisa menjawab 3 pertanyaan, lalu ditidurkan. Tentu bagi kita yang masih hidup nggak tahu kan, keadaannya seperti itu. Kemudian di mana dia setelah bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Di genggaman tangan Allah. Orang yang sudah mati itu rohnya di genggaman tangan Allah. Sama dengan orang yang sedang
sedang tidur. Dua-duanya berada di genggaman tangan Allah. Yang satu dilepaskan lagi, maksudnya terbangun, ya lepas. Yang satu tidak, kecuali nanti hari kiamat. Ini berbeda dengan orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka disiksa. Ya nggak mungkin berada di genggaman tangan Allah sedang disiksa kan? Disiksa terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Qarun, tenggelam di bumi, ambles, rasanya kayak apa? Dia terus merasa seperti itu. Begitu pula Fir'aun, timbul tenggelam, kayak apa itu? Sesak dadanya itu. Nah, begitulah terus sampai hari kiamat. Dan ditampakkan calon tempat tinggal Fir'aun. Calon tempat tinggalnya apa? Neraka. Udah keadaan seperti itu, nonton neraka, dan itu calon tempat tinggal dia. Ya, setiap pagi dan petang kayak apa rasanya? Waliyadzubillah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah. Ini sudah terakhir. Kembali kepada Allah, menghadap Allah. Pahalanya berapa, dosanya berapa. Ya. Ini ayat yang sebaris lebih sedikit, mungkin sebaris ya, kalau tulisannya tidak terlalu besar. Ini menceritakan bagaimana perjalanan manusia selama berapa ribu tahun, berapa juta tahun mungkin ya, dari Nabi Adam sampai manusia kembali ke Allah, ditulis hanya sebaris. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa riwayat saya bacakan. Khalaqahum fi dhuhri Adam. Ini ucapan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Allah menciptakan mereka di punggung Adam, fi dhuhri Adam tadi, sulbiyan. Thumma akhadha alaihim al-mitsaq. Kemudian Allah mengambil perjanjian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka sudah mengikat janji dengan Allah akan menyembah Allah. Oleh karena itu ketika orang mati tidak akan menyalahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan dirinya. Oh iya ya, dulu saya udah janji. Baru ingat, baru sadar. Ketika hidup di muka bumi dia nggak ingat, nggak sadar. Ketika mati baru sadar lagi. Thumma amatahum thumma khalaqahum fil arham. Kemudian Allah matikan, kemudian Allah ciptakan di rahim. Thumma amatahum, kemudian Allah matikan mereka. Thumma ahyahum yaumal qiyamah. Kemudian Allah hidupkan lagi pada hari kiamat. Ya. Jadi menurut beliau bukan hidup setelah dikubur itu. Beda lagi. Kemudian beliau membawakan ayat lain. Qalu rabbana amattana itsnatain. Ya Rabb, ya Allah,
engkau telah matikan kami 2 kali, wa ahyaitana isnatain, dan engkau telah hidupkan kami 2 kali. Ya. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Semakna tapi sedikit berbeda lafadznya. Katakanlah bahwa Allah lah yang telah menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Ya. Ini disamakan dengan bumi. Wa ayatul lahum al-ard. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi. Al-maitatu, bumi yang mati. Maksudnya tidak menumbuhkan apa-apa. Ahyainaha, lalu kami hidupkan, wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian, tanaman, tumbuhan. Faminhu ya'kulun, lalu mereka memakan dari biji-bijian tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silahkan.